Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kalau hanya Ibu panggil namanya ke tangan kanannya, terus bilang hadir ya. Oke. Aulia, hadir. Angkat tangan kanan. Terus Ainun, hadir. Dini, hadir. Hanif, Ayo. Jihan, Kalila, Sri, dan Laila. Bagus, berarti hari ini hadir semua. Terus untuk membangkitkan jiwa nasional
Jaga belum. Nah, ini ada gambar nanti di tepi gunung dia bekerja, terus nanti misalnya di ruangan kosong. Selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video perbedaan Jerman dan gaul. Terus dengarkan nanti perbedaannya. Nah, memantulkan suaranya. Nah, selanjutnya kata gaul di ruangan kosong. Kalau yang di gunung tadi suaranya Nah, selanjutnya ini ada sebuah cerita dari video tadi. Silakan siapa yang mau membaca? Ya, Ainun silakan. Suara di tepi gunung di ruangan kosong. Dalam video terlihat seorang laki-laki berdiri di tepi gunung lalu berteriak. Suaranya kembali lagi dengan jelas seperti ada yang menjawab dari balik tebing. Setelah itu, laki-laki yang sama mencoba berteriak di dalam ruangan kosong. Kali ini suaranya tidak kembali seperti di gunung, yang terdengar hanyalah lantunan suara yang sangat bercampur. Dua tempat itu membuat bunyi terdengar berbeda, padahal orang yang berteriak sama dan caranya pun sama. Mengapa suara bisa kembali dengan jelas di tepi gunung, tetapi hanya terdengar sama di ruangan kosong? Apa yang membuat bunyi berbeda di setiap tempat? Nah, siapa yang bisa menjawab? Karena di gunung. Ayo, silakan. Karena di gunung ada tebing atau benda keras. Ibu jadi suaranya mantul. Kalau di ruangan kosong suaranya nggak mantul. Sekarang tepuk tangan untuk Aus. Nah, oke, betul sekali. Nah, terus kira-kira tadi kan sudah belajar nih tentang bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diredam. Kira-kira apa perbedaan bunyi yang terdengar di ruangan kosong dan ruangan penuh benda? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ayo, silakan Ainun. Ainun aktif sekali ya. Di ruangan kosong itu bunyinya terdengar lebih keras dan juga bergema. Sedangkan di ruangan penuh benda itu bunyinya lebih pelan, tidak Iya, bergema. betul. Tepuk tangan untuk Ainun ya. Terus yang kedua, kira-kira mengapa ruangan yang kosong menghasilkan gema yang lebih keras? Oke, silakan ini. Karena di ruangan kosong itu kan tidak banyak ventilasi. Iya, pintar. Halo, ini itu salah. Nah, betul sekali anak-anak. Jadi, terus tadi aku mau menyimpulkan yang di gunung tadi ya. Suaranya tadi mantul karena tebing yang jauh. Jadi pantulannya terdengar jadi lebih jelas. Nah, kalau di ruangan yang kosong, ininya itu dekat. Jadi pantulannya itu
Nah, perhatikan ya, karena anak sudah memegang semua alat percobaan. Di sini perhatikan ibu semuanya. Di sini ada 3 bahan, sendok, terus kaleng dan kain. Nah, jadi di sini ibu akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini anggap aja bunyi dapat dipantulkan ya. Kita dengarkan nih. Kedengaran kan suaranya? Ya. Nah, coba kalian coba sekarang. Nah, sekarang polanya dibungkus pakai kain. Kita coba untuk bunyi yang dapat dirambat. Bunyinya dapat diredam. Mana ada ketutup? Ininya ditutup juga. Ya. Oh. Polanya semua tertutup oleh kain. Ya. Nah, terus kita gimana perbedaannya sama yang kita ya, jadinya suaranya lebih gak kedengaran kan? Nah, oke, sekarang karena anak-anak sudah melakukan percobaan, ibu akan membagikan kerja kalian. Saya dapat yang berwarna terus. Kan aku emang buat. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan dulu ibu menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan berdoa. Terus bisa disiapkan alat dan bahannya sesuai yang ibu contohkan tadi. Terus diskusikan hasilnya bersama teman. Jangan ada yang mengerjakan secara individu. Nah, terus tulis jawaban dan kesimpulan dengan rapi. Dan kalanya ibu bilang dikumpul, berarti dikumpul ya. Kalau sudah selesai nanti dikumpul ke ibu. Ya. Selamat mengerjakannya anak-anak. Bu, yang mana dikerjakan, Bu? Keduanya. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan menilai kalian yang mana bekerja di dalam kelompoknya. Kalau ada yang belum paham bisa tanyakan ke ibu ya. Untuk LKPD yang pertama itu adalah mencobai pengamatan dari hasil percobaan kalian tadi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya anak-anak dan nama kelompok kalian.
Belum selesai. Jangan menyerah anak-anak susah kak soalnya. Susah kak kalau buat soalnya. Ada yang sudah selesai? Oke anak-anak, waktunya sisa 1 menit. Lihat lagi ya jawabannya. Teliti-teliti. Bagaimana kelompok satu sudah selesai? Siapa yang mau maju untuk presentasikan? Satu. Oke, silakan maju ke kelompok 2. Perhatikan ya, kelompok 1 presentasikan hasil jawabannya. Perhatikan semuanya. Kami dari kelompok redam dan beredam aku pada bumi can stop loving you, oh darling. Gue itu aja yang ini. Jadi di sini pada KPD 1, situasi yang pertama itu pada kalian kosong. Nah, pengamanan kami itu suaranya keras dan nyaris hati. Betul. Habis itu jadi bunyi yang dikeluarkan itu gimana? Iya, betul. Kemudian untuk pengamanan kalian yang duduk air sesuai suaranya lebih pelan dan tidak nyanyi. Nah, jenis bunyinya yaitu redang. Iya. Kami dari kelompok redam. Dan beredam aku pada Bagaimana tanggapan untuk kelompok 2? Sama atau tidak jawabannya? Oke, silakan. Jawaban kalian juga benar menurut saya. Bisa tepuk tangan? Tepuk tangan, guys. kan Oke, selanjutnya kelompok 2. Tadi karena jawabannya sama, nanti ikutin lagi bisa langsung ditanyakan apa bedanya. Selamat menanyakan untuk LPD 2. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama itu kan apa perbedaan antara bunyi pantul dan juga bunyi redam. Nah, kalau bunyi pantul adalah bunyi yang kembali lagi setelah mengenai benda keras. Kemudian bunyi redam adalah bunyi yang menjadi pelan karena diserap benda lunak. Ya. Mengapa bisa dan meredam bunyi? Karena bisa bersifat lunak sehingga bisa menyeret bunyi. Ya.
Jenis bunyi contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya apa? Gesto, video, musik. Tanggapan dari saya tadi presentasinya masih berbeda-beda, tapi jawabannya sama kok sama kami. Kami bagus sama kalian. Tepuk tangan untuk orang tua gua. Asli apa bedanya puluhan itu? Terima kasih. Balik lagi Kak Putri. Nah, ya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kira-kira kemajuan bagaimana tadi? Bagaimana tadi, ada yang belum paham nggak sama? Ada yang menurut kalian tahu nggak? Tidak ada. Berarti paham berarti ya? Boleh? Berarti tidak ada yang ingin ditanyakan nih, Ibu? Oke. Selanjutnya, kalian akan melakukan lembar kerja soal evaluasi. Ya, tapi dilakukan secara mandiri. Jangan ada yang nyuruh ya. Tuh di belakang tuh nih. Tuh di bawah bilang. Ini ada tulis nama loh. Di atas. Tulis nama nih. Ayo cantiknya ya Bu. Saya ini Pak. Oke, dikerjakan secara mandiri ya. Waktunya 10 menit. Jadi penentuannya Ada ibu. selalu harus ini. Kan lagu kami itu memang candu. Candu kecanduan kamu. Boleh deh, posisinya gitu. Bental di tekan. Ayo, ada gitar dipetik, bass dibetok. Ada yang susah? Kalau ada yang tidak dipaham bisa tanyakan ke ibu ya anak-anak. Bunyi di panggung kan oleh kamu keras. Cakep. Waktunya sisa 1 menit lagi. Sudah? Sudah yuk. Oke, yang lain bagaimana? Sudah? Ya, ya. Oke, ini sudah semua berarti ya. Nanti soalnya ikut cek dulu, terus pertemuan berikutnya nanti ibu akan kabari siapa yang dapat remedial atau pengayaan. Nah, jadi kira-kira